Kita berdoa dipimpin oleh siapa namanya? Iya, terima kasih banyak telah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kita semua ya. Ya. Di kelas 7 ini ada berapa jumlahnya? 1. Iya. Yang tidak hadir ada 4 orang ya? Iya, oke baik. Iya. Selanjutnya kita akan mengecek kerapian kita. Ya, jadi semuanya pakaiannya akan dirapikan sebelum kita mengikuti pelajaran. Selanjutnya alat tulisnya disiapkan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Materi kita hari ini adalah materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan melalui diskusi ini kita akan bisa membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau yang biasa disebut dengan benda mati. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi ini kita bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui observasi atau pengamatan kita di luar kelas, ya, kita bisa menemukan ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk tak hidup. Jadi sebentar kita akan melakukan pengamatan di luar kelas, ya. Jadi semua kelompok akan membawa lembar LKPD-nya keluar kelas untuk mengamati apa saja yang ditemukan di luar kelas, ya. Ya, sudah paham? Ya. Iya. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, saya ingin berinteraksi dulu kepada setiap kelompok, ya. Mana saja yang tergolong ke dalam benda atau makhluk hidup, kemudian mana saja yang tergolong ke dalam makhluk tak hidup atau benda mati. Ya, jadi masing-masing kelompok
manusia bagus. Kasih close. Ya, kemudian siapa lagi? Apa saja yang tergolong ke dalam kelompok makhluk hidup? Tuhan. Mantap. Kelompok siapa? Melati. Kasih close. Ya. Siapa lagi? Kelompok mana lagi? Yang tergolong ke dalam kelompok makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, termasuk juga bakteri atau kuman. Ya. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam kelompok makhluk tak hidup atau benda mati? Ya, meja bagus. Apa lagi? Pagar di luar. Apa lagi? Ya, tanah dan kelembaban. Ya. Tanah itu tergolong ke dalam kelompok makhluk tak hidup. Kenapa bisa dikatakan tanah termasuk ke dalam kelompok makhluk tak hidup? Karena apa? Ya, mantap. Karena tanah itu tidak bisa bernapas. Ya. Siapa yang melihat tanah bernapas? Ya. Jadi semua yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat bernapas dan tidak membutuhkan makanan itu tergolong ke dalam makhluk tak hidup atau benda mati. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Apa saja sih yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup? Bagus. Bernapas. Berpindah tempat. Bergerak. Memerlukan nutrisi atau makanan dan minuman. Berkembang biak. Sini. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, iritabilitas dan adaptasi dan ekspresi. Iya. Jadi itulah 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah bernapas, yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang, yang keempat adalah iritabilitas, kemudian yang keenam adalah berkembang biak, yang ketujuh adalah adaptasi, yang kedelapan adalah ekspresi. Ya. Jadi ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itulah yang akan kita amati di luar kelas nanti ya. Iya. Jadi sebelum kita mendiskusikan apa yang kita sudah kelompokkan tadi ya, makhluk hidup yang kita kelompokkan tadi itu, kita akan guru akan membagikan LKPD masing-masing kelompok mencatat apa yang diamati di luar ya. Jadi di dalam lembar LKPD ada tersedia lembar pengamatan atau dikatakan observasi. Ya, jadi kita akan mengamati mana benda-benda yang tidak hidup dan mana benda yang hidup di luar kelas ya. Ya, waktunya saya kasih 10 menit ya. Kita akan mengamati benda di luar apa saja yang kita temukan ya. Ada yang menemukan benda-benda hidup dan ada yang menemukan benda mati. Setelah selesai itu kita kembali ke dalam ruangan untuk mengadakan diskusi dan melaporkan apa saja yang kita temukan di luar kelas kita ya. Oke, silakan keluar.
ada serangga. Siapa yang menemukan serangga di luar sini? Catat apa yang kamu lihat ya. Ya, tak apa-apa di bukunya dulu. Dilempar di paten. Bagus, terima kasih. Bagus, terima kasih Kak Bos. Ya, jadi itulah pengamatan kita di luar kelas ya. Berarti sekarang kita sudah bisa membedakan mana yang dikatakan makhluk hidup dan mana yang dikatakan makhluk tidak hidup atau benda mati. Benda hidup ya atau makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah bisa bernapas, ya, bisa bergerak, apalagi berkembang biak, apalagi bertumbuh dan berkembang, apalagi memerlukan makanan, apalagi adaptasi, apalagi ekspresi, apalagi iritabilitas atau pegang terhadap pasangan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari apa yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup tersebut, ya. Jadi ciri-ciri dari makhluk hidup ini, ya. Yang pertama adalah bernapas.
dipertahankan hidupnya. Kemudian bunglon. Bunglon bisa menyesuaikan diri dengan berubah warna. Mantap, berubah warna. Ya, jadi ketika bunglon itu dalam bahaya, dia bisa menyelamatkan diri dari musuh dengan berubah warna. Di mana dia berada, disitulah warnanya akan berbentuk seperti lingkungan di mana dia berada. Itu bunglon ya. Iya. Kemudian ekspresi. Apa itu ekspresi? Ya, siapa yang tahu apa itu ekspresi? Ekspresi adalah pengeluaran sisa zat dari dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi, ya. Itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita, ya. Ya, misalnya keringat. Keringat itu keluar dari kulit kita melalui pori-pori. Ya. Kemudian uap air itu keluar dari daun. Karena sudah tidak terpakai lagi. Itu namanya ekspresi atau pembuangan sisa zat. Kemudian iritabilitas. Apa yang dimaksud dengan iritabilitas? Peka terhadap rangsangan. Coba kita lihat pada tumbuhan putri malu ya. Putri malu ketika kita sentuh daunnya maka dia akan menutup. Ya, daunnya akan menutup, itu bertanda bahwa tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Ketika kita dikena oleh sorotan sinar lampu, ya, maka otomatis mata kita itu akan tertutup. Kenapa? Karena dikena silau. Itu tandanya bahwa manusia itu peka terhadap rangsangan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita sudah bisa membedakan mana yang dikatakan makhluk hidup, mana yang dikatakan makhluk tidak hidup atau benda mati, dan kita sudah bisa menyebutkan ciri-ciri daripada makhluk hidup, dan kita sudah menyebutkan apa yang kita temukan dari hasil observasi kita di luar kelas tentang makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Oke, baik. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada postes yang terdapat di LKPD kalian. Coba dibuka, ada postes di belakang, di lembar postes. Ya, ada yang kamu harus kerjakan. Baca, diamati soal dengan benda-benda apa yang di dalam lembar observasi itu atau postes. Ya, waktunya 5 menit. Ya, waktunya sudah selesai. Ya. Jadi cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya kita akan berdoa dengan menutup kegiatan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa dipimpin oleh baik, terima kasih.